Halo guys, kalau dalam waktu dekat ini kalian berencana akan mengupgrade iPhone kalian, atau mungkin bagi kalian yang kepengen hijrah dari Android ke perangkat iOS, nah kedua iPhone ini bisa jadi opsi yang menarik di range harga yang tidak terlampau jauh saat ini. Oke, kalau melihat harga yang ada, iPhone 12 dengan internal storage 128GB itu sekarang dijual dengan harga Rp12.300.000. Sedangkan iPhone 13 dengan internal storage yang sama itu dijual dengan harga Rp13.750.000. Jadi selisihnya hanya terpaut Rp1.450.000 saja. Dan harga ini akan segera turun pada saat iPhone 14 series yang baru saja dirilis Apple hadir dan dipasarkan secara resmi di Indonesia. Nah, dengan selisih harga 1 jutaan, menurut saya ada beberapa hal yang bisa kalian pertimbangkan sekaligus menjadi pertanyaan bagi kalian dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Nah, beberapa pertanyaan yang perlu kalian pahami yaitu sejauh apa perbedaan fitur dan spesifikasi dari kedua iPhone ini. Apakah fitur dan spesifikasi pada iPhone 12 sudah cukup mampu memenuhi semua kebutuhan kalian? Ataukah ada fitur dan keunggulan spesifikasi pada iPhone 13 yang cukup kalian butuhkan? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita bandingkan side by side fitur dan spesifikasi kedua iPhone ini. Ya, kedua iPhone ini baik iPhone 12 maupun iPhone 13 memiliki kesamaan dari segi desain dan build quality-nya. Walau ada perbedaan dari desain kamera belakangnya, namun hal ini tentu tidak cukup berpengaruh dalam skenario penggunaannya. Bodi belakang keduanya masing-masing dilapisi kaca dengan finishing glossy dan dibalut frame aluminium mengotak seperti ini. Secara dimensi pun kedua iPhone ini bisa dikatakan sama saja, yang mana secara experience penggunaan tentu tidak ada bedanya. Persamaan berikutnya yaitu dari spesifikasi layarnya. Bahkan di atas kertas, kalau kita melihat konfigurasi layar kedua iPhone ini secara umum bisa dikatakan sama saja, baik dari segi ukuran, resolusi, rasio kontras, refresh rate, dan konfigurasi lainnya. Perbedaan kecil hanya ada pada tingkat kecerahan maksimal layarnya, yang secara angka menurut saya perbedaan ini juga tidak begitu signifikan. Selain itu, bentuk notch yang terlihat semakin kecil di iPhone 13 juga terasa tidak memberikan dampak yang signifikan dalam skenario penggunaannya. So, secara umum dari segi layar, kedua iPhone ini pun bisa dikatakan sama saja. Nah, salah satu bagian yang hampir selalu menjadi pembeda dari dua buah iPhone yang berbeda generasi itu biasanya dari chipsetnya. Yang mana kedua iPhone ini memang dibekali chipset yang berbeda. iPhone 12 dibekali chipset A14 Bionic, sedangkan iPhone 13 ditenagai chipset yang lebih baru yaitu A15 Bionic. Kalau melihat hasil pengujian AnTuTu benchmarknya, tentu secara angka, skor yang didapatkan iPhone 13 lebih unggul dari skor yang diperoleh iPhone 12. Namun dengan melihat selisih angkanya, bisa dipastikan performa mesin kedua iPhone ini tidak terlampau jauh. Dan betul saja, ketika digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti misalnya multitasking di berbagai aplikasi, mengedit video 4K, bahkan ketika bermain game, performa yang diberikan kedua iPhone ini terasa tidak ada bedanya. Karena memang pada dasarnya sistem on-chip iPhone 12 memiliki performa yang masih sangat gahar untuk saat ini. So, walaupun nyatanya chip yang digunakan kedua iPhone ini berbeda generasi, tapi secara feel penggunaannya sepengalaman saya hampir tidak ada bedanya. Nah, dari sektor kamera, kedua iPhone ini juga memiliki kesamaan yang masih cukup dominan. Di atas kertas, kalau kita melihat konfigurasi kameranya, baik dari segi resolusi, bukaan lensa, dan konfigurasi lainnya juga tidak jauh berbeda. Saya mencatat iPhone 13 mendapatkan upgrade dari segi penstabilan gambar, generasi SDR, dan dengan tambahan fitur cinematic mode dan juga photographic style. Nah, lantas dengan peningkatan dan fitur-fitur tersebut, apakah hasil kamera iPhone 13 unggul jauh dari foto maupun video yang dihasilkan iPhone 12? Oke, untuk melihat sejauh apa perbedaan kualitas penstabilan gambarnya, saya pun mencoba mengetes kestabilan videonya dengan merekam video sambil berjalan, bahkan dengan sambil berlari seperti pada video ini. Sensor shift OIS yang ditanamkan pada iPhone 13 memang terbukti mampu membuat videonya terlihat sangat stabil, tapi di lain sisi iPhone 12 yang dibekali OIS tanpa embel-embel sensor shift juga terbukti mampu menghasilkan video yang juga terlihat masih cukup stabil. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kestabilan video kedua iPhone ini cukup berbeda? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Nah, selain peningkatan pada sektor penstabilan gambarnya, iPhone 13 ini juga dibekali dua fitur yang cukup menarik, yaitu Cinematic Mode dan Photographic Styles. Terkhusus untuk Photographic Styles ini, menurut saya fitur seperti ini masih bisa kita akali. Dengan mengedit secara manual hasil foto pada iPhone 12 ini, sebenarnya kalian sudah bisa menghasilkan foto dengan karakter yang serupa dengan fitur Photographic Styles ini. Berbeda halnya dengan mode sinematik yang memang secara eksklusif hanya bisa dilakukan di seri iPhone 13 seperti pada video ini. Fitur ini sendiri hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 30fps, dan dari pengalaman saya menggunakan fitur ini, menurut saya fitur Cinematic Mode ini masih memiliki beberapa kekurangan. Seperti misalnya separasi blur antara objek dengan backgroundnya yang terlihat belum begitu rapi. Selain itu, pilihan resolusi yang hanya mentok di 1080p 30fps saja menjadikan fitur ini terasa tidak begitu powerful dalam hal resolusinya. Dan walaupun fitur ini cukup dibanggakan, namun menurut saya fitur Cinematic Mode ini belum menjadi salah satu fitur yang cukup prioritas untuk meningkatkan kualitas hasil kamera pada iPhone 13 ini. Dan dari segi fotografinya, walau iPhone 13 ini mendapatkan upgrade pada kemampuan SDR-nya, namun bisa kalian lihat dalam kondisi yang membutuhkan rentang dinamis tinggi seperti ini, hasil foto dari kedua iPhone ini tidak memiliki perbedaan kualitas yang cukup signifikan. Karena sekali lagi pada dasarnya rentang dinamis yang dimiliki kamera iPhone 12 ini sudah tergolong cukup luas. So dari sektor kamera, menurut saya tidak ada hal yang cukup mendasar yang bisa menjadi deal breaker dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Oke, spesifikasi pembeda berikutnya yaitu dari segi kapasitas dan ketahanan baterainya. Ya, iPhone 12 yang memiliki baterai sebesar 2815 mAh memang memiliki daya tahan baterai yang secara signifikan cukup tertinggal dari daya tahan baterai pada iPhone 13 yang berkapasitas 3240 mAh. Dengan kemampuan efisiensi daya yang lebih baik dari mesin yang digunakan iPhone 13 ini menjadikan daya tahan baterainya tergolong awet, dan sepengalaman saya memang terasa lebih tahan dibanding daya tahan baterai yang dimiliki iPhone 12. Dan hal ini tentu bisa menjadi deal breaker bagi kalian dalam memilih salah satu dari kedua iPhone ini. Walau begitu, sebenarnya untuk kebutuhan ataupun dengan skenario penggunaan yang ringan, daya tahan baterai iPhone 12 ini masih cukup bisa diandalkan seharian. Fitur lain seperti dukungan konektivitas jaringan 5G, daya tahan air dan debu atau IP rating 68, dan fitur-fitur esensial lainnya sama-sama masih tersedia di kedua iPhone ini. So, sebagai kesimpulan, kalau kalian membutuhkan semua keunggulan, fitur, dan spesifikasi pada iPhone 13, dengan selisih harga 1 jutaan saja, tentu memilih iPhone 13 adalah pilihan yang cukup layak. Namun kalau sepertinya fitur dan spesifikasi yang dimiliki iPhone 12 sudah cukup mampu memenuhi semua kebutuhan kalian, memilih iPhone 12 ini adalah pilihan yang cukup bijaksana. Sebab selain kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan, kalian juga bisa menghemat budget kalian hingga 1 jutaan rupiah. Oke, seperti biasa semua yang ada di dalam video ini murni hanya berdasarkan pemikiran dan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini, like kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.